Hai, kalian tahu Neymar? Kalian tahu Kakak? Kalian tahu Ronaldinho? Atau bahkan kalian juga tahu Pele? Ya, orang-orang yang tadi gue sebutin adalah pemain-pemain bagus sepak bola, bahkan sampai legend dari negara Brazil. Tapi pernah kepikiran nggak sih, kalau misalkan Brazil sebelum jadi kayak sekarang, itu tuh pernah ngalamin namanya krisis ekonomi yang parah banget. Tepatnya di awal-awal globalisasi. Penasaran? Jadi gini ceritanya. Jadi gini, awal mulanya pada tahun 1958, Brazil ini mau mengembangkan negaranya. Nah, satu-satunya cara yang kepikiran oleh pemerintah Brazil adalah minjem dana ke IMF atau International Monetary Fund. Nah, tapi setelah minjem dana ini, Brazil merasa kurang. Dia ingin mengembangkan negaranya dengan lebih cepat lagi. Makanya itu mulai kepikiran, wah, kayaknya bisa nih kita minta tolong ke Amerika. Nah, setelah proses panjang, akhirnya di tahun 1970, Brazil mulai membuka peluang-peluang besar untuk berbagai corporation dari Amerika untuk datang ke Brazil. Pada tahun 1970, Brazil dipimpin oleh seorang yang bernama Emilio Garrastazu Medici. Nah, Medici ini merupakan seorang presiden yang memiliki pemikiran bahwasanya Brazil harus maju ke era yang lebih modern. Dan juga Brazil ini harus menguatkan lagi sektor ekonominya. Maka dari itu, Presiden Medici kepikiran nih, oh, kita kan punya hutan-hutan Amazon. Kita pakai sedikit lahannya untuk membangun sektor perekonomian dan juga industri, di mana yang nantinya akan menjadi tempat untuk para multinational corporation atau MNC untuk membangun dan menjalankan sektor industrinya di sana. Nah, satu dekade kemudian, pada tahun 1980, Brazil sudah berganti kepemimpinan nih, yang sekarang itu dipimpin oleh José Sarney yang pada saat itu menjabat sebagai presidennya. Nah, di era José Sarney inilah Brazil mulai mengalami banyak sekali keterpurukan di sektor ekonomi karena kebijakan-kebijakan yang José Sarney buat pada saat itu bisa dibilang banyak yang bobrok dan juga mengundang banyaknya dampak negatif. Salah satu contohnya adalah kebijakan moneter yang dimana tidak stabil. Nah, ketidakstabilan dari kebijakan moneter inilah mengundang banyaknya masalah seperti inflasi yang pada saat itu tidak terbendung dan juga inflasi ini menyebabkan adanya fluktuasi nilai mata uang yang terjadi di Brazil. Ya, pada era José Sarney juga lah Brazil banyak sekali nih kehilangan para investornya. Dikarenakan investor-investor para Brazil ini kehilangan kepercayaan karena salah satu kebijakan yang dipraktekkan pada saat itu yaitu kebijakan privatisasi mengalami banyak sekali nih tingkat korupsi dan juga ketidaktransparan. Hal itu membuat kepercayaan dari para investor ini tergoyahkan. Well, I think there are a couple of things. I mean, on the one hand, on the economic front at least, Brazil is very much in the grip of a chronicle of a crisis foretold. I mean, over the last few years, a lot of people have been calling attention to the imbalances and to the policy mistakes and to the mismanagement that was going on in the economy. Kemudian lanjut di tahun 1990, momen di mana akumulasi dari dampak-dampak tahun-tahun sebelumnya, periode-periode sebelumnya berkumpul. Titik terendah ekonomi Brazil. And that this was eventually going to come to a head. It did. The problem is that it all came to a head together with a corruption scandal and a political crisis, which makes the situation all the more daunting. Brazil tengah menghadapi inflasi ekonomi di tahun 1990. Di tahun ini, Brazil menghadapi krisis ekonomi sebesar 3,1% yang kemudian berlanjut pada tahun 1991 dengan penurunan ekonomi sebesar 4,1%. Keadaan ini masih berlanjut di tahun berikutnya, yaitu pada tahun 1992, di mana di tahun ini titik terendah bagi negara Brazil tersebut. Brazil pula sempat mengalami kontraksi ekonomi sebesar 0,5% di tahun 1992. Pada periode 1990-an ini, Brazil juga mengalami inflasi yang melambung sangat tinggi
serta mengalami kenaikan suku bunga yang sangat drastis di periode tersebut. Menyadari hal ini, makin memburuk, pemerintah Brazil memusatkan pada stabilitas perekonomian, membuka perdagangan internasional dan investasi, dan normalisasi hubungan-hubungan dengan komunitas keuangan internasional. Dari tahun 2000 sampai tahun 2012, Brazil menjadi salah satu dari ekonomi utama dengan pertumbuhan tercepat di dunia, dengan rata-rata peringkat pertumbuhan GDP tahunan lebih dari 5%, dengan ekonominya pada 2012 yang menggeser Britania Raya, membuat ekonomi Brazil menjadi ekonomi terbesar ke-6 di dunia. Lepasnya Brazil dari IMF merupakan gerakan yang sangat berpengaruh. Soalnya setelah lepas dari IMF, Brazil juga jadi berani buat lepas dari ketergantungan sama Amerika. Ya, mengingat sebelumnya Brazil juga tergantung banget sama Amerika Serikat, sama perusahaan MNC-nya, sama investasi asing yang lainnya juga. Nah, di tahun 2008, Brazil tuh udah lepas seutuhnya dari ketergantungan terhadap Amerika Serikat. Hal itu sangat membuka peluang buat Brazil untuk merehabilitasi perekonomian negaranya. Soalnya, dengan pengalaman yang udah dilalui sama Brazil, tentu saja dibuat Brazil lebih berhati-hati untuk memilih rekan kerjasama, dan dapat dilihat di tahun 2011, Brazil jadi resmi bekerja sama dengan Tiongkok dengan membuat organisasi bernama CELAC. Nah, kemudian Brazil ganti lagi nih periodenya. Sekarang dipimpin oleh Luiz Inácio Lula da Silva. Di masa ini, Luiz Inácio Lula da Silva itu mikir, gua harus rehabilitasi nih ekonomi Brazil. Kemudian ada satu gerakan yang dilakukan oleh Presiden da Silva yang benar-benar merupakan titik awal daripada perubahan ekonomi yang sangat positif, yaitu ngelunasin utang IMF. Ya, yang kita tahu kan, utang IMF itu besar banget, apalagi Brazil pakai itu untuk membangun ekonominya yang dari bawah. Kemudian dengan segala keterpurukannya, hal ini merupakan titik balik karena berhasil melunasi hutang-hutangnya. Tapi bentar, nggak cuma itu. Setelah Brazil lunasin utangnya dengan IMF, dan dunia bisa melihat Brazil telah terlepas dari genggaman IMF dan juga syarat-syaratan dan kebijakan-kebijakan di dalamnya, Brazil berani buat bilang stop atau melepas dari ketergantungan terhadap Amerika. Kan kita tahu dari tadi Brazil ini sangatlah bergantung sama Amerika. Benar-benar apa-apa itu multinational corporation Amerika, selalu mendahulukan Amerika, selalu mengundang investor-investor dari Amerika. Tapi pada tahun kepemimpinan da Silva, Brazil itu berhasil melepaskan diri. Nah, hingga akhirnya pada tahun 2008 merupakan titik terang. Karena apa? Brazil lepas seutuhnya dari ketergantungan terhadap Amerika. Kepikiran nggak dari tadi apa yang kita omongin itu banyak sekali nyangkut pautin dengan kata ketergantungan? Ya bener dong, karena secara nggak langsung Brazil ini ketergantungan sama Amerika dari tadi. Itulah teori yang kita pakai, namanya dependensi. Teori dependensi ini pertama kali ada di jurnal ekonominya punya Paul Prebisch. Judulnya itu The Economic Development of Latin America and Its Principal Problems. Nah, di sini tuh dijelasin bahwa negara-negara yang masih berkembang itu punya ketergantungan besar sama negara-negara yang udah maju. Nah, dari sinilah kita pakai ke cerita yang tadi, ke cerita sejarah yang tadi. Nyambung kan? Nah, jadi gitu. Makanya kita bisa tahu kenapa negara Brazil yang tadi kita bilang punya pemain bola yang sangat hebat dan segala macam, ternyata punya masalah yang kelam terkait ekonomi di negaranya. Ya, jadi gitu ceritanya.